Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.30, jadi lebih baik jika kita mulai sekarang. Sebelumnya, apakah suara saya dapat terakses? Baik, lalu apakah kalian semua sudah siap? Apakah ada yang terkendala sinyal atau mungkin perangkatnya ada yang bermasalah? Jika ada, nanti silakan menghubungi saya atau nanti boleh minta tolong diizinkan oleh teman. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran geografi dengan saya Adelia Jaya Damayanti. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara kita dengan membaca doa bersama. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Ini ada profil dari saya, kita lanjutkan saja. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, saya ingin menyampaikan beberapa adab atau tata cara mengikuti kelas daring pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik wajib memasuki room meeting 10 menit sebelum mata pelajaran dimulai. Yang kedua, peserta didik wajib menghidupkan kamera dan menonaktifkan mikrofon. Yang ketiga, peserta didik wajib berpakaian rapi dan tidak menjalankan aktivitas lain selama kelas berlangsung. Yang keempat, peserta didik wajib memperhatikan dan mencatat penjelasan materi yang disampaikan. Yang kelima, apabila ada pertanyaan, peserta didik dapat menghidupkan mikrofon atau menggunakan fitur raise hand atau tunjuk tangan. Yang keenam, peserta didik wajib berpartisipasi dalam diskusi dan juga penugasan yang diberikan. Dan yang terakhir, peserta didik wajib mengisi form presensi tepat waktu, yang mana nanti akan saya share sekitar 10 menit sebelum jam mata pelajaran berakhir. Nah, perlu diperhatikan bahwa adab ini tuh harus diikuti. Jadi, apabila ada salah satu dari ke-7 komponen ini yang belum kalian ikuti, maka silahkan bisa segera dilaksanakan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai dinamika kependudukan di Indonesia. Berikut ada kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Berikut merupakan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, pengertian antroposfer. Yang kedua, pengertian penduduk. Yang ketiga, dinamika kependudukan di Indonesia. Yang keempat, konsep pembangunan manusia dan indeks pembangunan manusia. Dan yang terakhir, indeks pembangunan manusia di Indonesia. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai antroposfer. Nah, sebelumnya, apa itu antroposfer? Jika ada yang mengetahui, silahkan kalian bisa berpendapat dengan menghidupkan mikrofon. Ya, silahkan. Baik, apa ada yang ingin memberi tanggapan? Nah, jadi memang benar ya apa yang telah disampaikan, bahwa memang antroposfer itu merupakan lapisan tempat tinggal manusia. Nah, untuk memperkuat argumen tadi, mari kita simak pembahasan berikut. Nah, secara etimologi, antroposfer itu berasal dari dua kata, yaitu anthropos yang berarti manusia dan sphere yang berarti lapisan. Antroposfer diartikan sebagai lapisan di mana manusia hidup bertempat tinggal pada permukaan bumi. Secara umum, antroposfer adalah salah satu objek material dari geografi yang membahas mengenai persoalan kehidupan manusia. Nah, perlu diketahui bahwa tidak semua tempat di bumi itu dapat dihuni oleh makhluk hidup. Menurut perkiraan itu, hanya sekitar 56,9 juta mil persegi atau sekitar 29% yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Sedangkan sisanya, 71% itu merupakan kawasan perairan. Nah, dari 29% itu tadi, ternyata 20% itu masih dikategorikan sebagai daerah yang benar-benar layak untuk dihuni. Jadi, daerah itu meliputi daerah kutub, daerah gurun, daerah pegunungan, daerah hutan, dan juga daerah rawa. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika belum akan kita lanjutkan. Nah, di sini disajikan gambaran mengenai hubungan antara lapisan antroposfer dengan lapisan lain, yaitu lapisan biosfer, hidrosfer, litosfer, dan juga atmosfer. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah
kehidupan manusia itu sangat bergantung pada lapisan-lapisan ini. Sebagai contoh, misalkan lapisan atmosfer, yang berkaitan dengan cuaca dan iklim yang dapat berpengaruh pada aktivitas manusia. Lalu lapisan litosfer, yang berkaitan dengan lahan dan bentuk lahan, yang berpengaruh pada tempat tinggal manusia. Lalu lapisan hidrosfer, yang berkaitan dengan ketersediaan air, yang akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup manusia. Lalu ada lapisan biosfer yang lebih mengarah ke interaksi antara manusia dan lingkungan. Jadi dari penjelasan tadi itu dapat kita simpulkan bahwa adanya keterkaitan antara manusia dengan lapisan-lapisan pendukung kehidupan, sehingga akan terbentuk suatu bentuk kehidupan yang harmonis. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai penduduk. Apa itu penduduk? Apakah ada yang mengetahui? Jika ada yang mengetahui, silakan berpendapat. Ya, silakan. Baik, jadi memang benar penduduk itu adalah orang atau sekumpulan orang yang bertempat tinggal di wilayah yang sama dalam periode tertentu. Nah, untuk memperkuat argumen, mari kita simak pembahasan berikut. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat. Penduduk juga dapat diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Nah, dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa penduduk itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, orang atau penduduk asli Indonesia dan berkewarganegaraan Indonesia. Dan yang kedua, orang luar atau orang asing yang berkewarganegaraan asing. Nah, apabila orang asing ini ingin menjadi penduduk Indonesia resmi, maka dia harus melalui suatu proses yang dinamakan proses naturalisasi, yang mana proses ini itu merupakan proses registrasi agar dia bisa menjadi penduduk resmi Indonesia dan juga agar dia dapat menetap di Indonesia dalam waktu yang lama. Lalu untuk perhitungan jumlah penduduk itu sendiri dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, sensus penduduk, yang kedua registrasi, dan yang ketiga adalah survei penduduk, yang mana ini dilakukan oleh Biro Pusat Statistik Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika belum akan kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Apakah ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Baik, jadi memang benar. Dinamika itu adalah suatu proses perubahan, di mana perubahan ini itu bersifat fluktuatif atau tidak menentu, yang mana dapat sewaktu-waktu dapat meningkat, namun sewaktu-waktu juga dapat berkurang karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, untuk memperkuat argumen tadi, mari kita simak pembahasan berikut. Dinamika dapat diartikan sebagai suatu perubahan, baik itu peningkatan maupun pengurangan, yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan bersifat fluktuatif. Dalam konteks ini, dinamika atau perubahan penduduk dapat berupa pertambahan penduduk, ciri-ciri penduduk yaitu umur, jenis kelamin, komposisi penduduk, status perkawinan, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Dinamika penduduk dipengaruhi oleh 4 komponen, yaitu kelahiran, kematian, migrasi masuk, dan juga migrasi keluar. Saya ulangi, dinamika penduduk itu dipengaruhi oleh 4 komponen, yaitu kelahiran, kematian, migrasi masuk, dan juga migrasi keluar. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika belum akan saya lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dinamika penduduk. Apa saja dampak dinamika penduduk? Yang pertama, jumlah penduduk yang berlebihan. Jumlah penduduk yang besar akan mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan, seperti kurangnya kecukupan bahan pangan, kurangnya kecukupan perumahan, kurangnya kecukupan fasilitas umum, baik itu dalam hal pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan lain sebagainya,
kurangnya kecukupan lapangan pekerjaan, dan tingginya angka kriminalitas sebagai akibat dari kurangnya lapangan pekerjaan. Jika dilihat dari gambar yang di samping, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berlebihan itu dapat semakin memperpadat suatu daerah. Selanjutnya, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita masih tinggi, sehingga menyebabkan semakin padatnya suatu wilayah. Pada saat ini, jumlah penduduk sudah lebih dari 200 juta jiwa dan menduduki urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam berbagai bidang. Jika kita lihat dari gambar yang di samping, dapat kita ketahui bahwa tingkat pertumbuhan penduduk tinggi itu dapat mengancam ketersediaan lahan dan juga semakin memperbanyak jumlah penduduk yang miskin. Lalu selanjutnya, mobilitas penduduk tidak merata. Suatu tinjauan menyangkut sensus penduduk tahun 80 dan 90, serta hasil antar sensus tahun 95 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia itu senang berpindah. Data ini menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat suatu arus migrasi dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa. Selain itu, statistik di Jawa itu menunjukkan bahwa hanya ada sedikit daerah yang mengalami arus migrasi. Wilayah migrasi masuk ini adalah kabupaten kota di Jabodetabek, Bandung, Pekalongan, Tegal, dan Sidoarjo yang merupakan hasil limpahan dari Surabaya. Nah, ini itu juga menyiratkan bahwa pusat-pusat kota seperti Jakarta, Surabaya, serta Bandung itu selalu terjadi pemusatan migrasi penduduk. Nah, jika dilihat dari gambar yang di samping, dapat diketahui bahwa dengan semakin banyaknya jumlah penduduk yang melakukan migrasi, itu justru akan semakin memperbanyak atau meningkatkan kemungkinan terbentuknya permukiman kumuh. Selanjutnya, persebaran penduduk tidak merata. Persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata menyebabkan kepadatan penduduk antar pulau di Indonesia tidak seimbang. Dari data sensus, dapat diketahui bahwa 60% dari total penduduk di Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Padahal luas Pulau Jawa hanya 7% dari luas daratan Indonesia. Hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Jawa maupun di luar Jawa. Di Jawa akan terjadi kelebihan penduduk atau overpopulation, sedangkan di luar Jawa justru akan mengalami kekurangan penduduk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep pembangunan manusia dan IPM. Yang pertama, konsep pembangunan manusia. Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama, pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan, sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan atau keterampilan mereka. Berkaitan dengan hal ini, PBB lebih menetapkan 3 target pembangunan yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh bangsa-bangsa di dunia. 3 target tersebut antara lain perbaikan ekonomi dan kesejahteraan, pembangunan sosial dan perbaikan lingkungan yang berkelanjutan. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Menurut BPS, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah, mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. Lalu berdasarkan konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh PBB, ditetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0 hingga 100 dengan kategori sebagai berikut. Yang pertama, tinggi, apabila nilai IPM-nya lebih dari 80, menengah atas apabila nilai IPM-nya antara 66 hingga 79,9, menengah bawah apabila nilai IPM antara 50 hingga 65,9, nilai rendah apabila nilai IPM kurang dari 50. Sedangkan menurut BPS, ditetapkan kategori indeks pembangunan manusia sebagai berikut. Yang pertama, kelompok sangat tinggi dengan nilai IPM lebih dari 80. Yang kedua, kelompok tinggi dengan nilai IPM antara 70 hingga 80.
Yang ketiga kelompok sedang dengan nilai IPM antara 60 hingga 70, dan yang terakhir kelompok rendah dengan nilai IPM kurang dari 60. Selanjutnya ada indikator atau kriteria dalam indeks pembangunan manusia. Jadi untuk mengukur indeks pembangunan manusia itu ditentukan berdasarkan 3 indikator atau 3 parameter. Yang pertama tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan juga tingkat pengeluaran. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika belum akan saya lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tingkat IPM di Indonesia. IPM di Indonesia meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,92 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,87% per tahun dan meningkat dari level sedang menjadi tinggi sejak tahun 2016. Pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia di Indonesia. IPM tahun 2020 tercatat sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03%. Namun melambat dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2010 hingga 2020 menjadi sebesar 0,78% per tahun. Berikut disajikan tingkat perkembangan IPM di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2020. Dapat disimpulkan bahwa tingkat IPM di Indonesia itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Lalu di bagian tabel bawah ini disajikan IPM di Indonesia menurut komponen, yang mana komponennya itu mencakup umur harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan atau PPP. Di sini juga disajikan data dari tahun 2010 hingga 2020 dan dapat kita ketahui bahwa telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Nah, dari sisi perbandingan antar provinsi, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Provinsi Papua, dengan nilai IPM 60,44. Sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh DKI Jakarta dengan nilai IPM 80,77, yang sekaligus menjadikan DKI Jakarta sebagai satu-satunya provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang sangat tinggi. Jumlah provinsi dengan status capaian pembangunan manusia tinggi pada tahun 2020 adalah sebanyak 22 provinsi, sedangkan dengan status sedang sebanyak 11 provinsi. Sejak tahun 2018, tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan manusia rendah setelah IPM Provinsi Papua meningkat statusnya dari rendah menjadi sedang. Jadi dapat diketahui bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia itu memiliki nilai IPM yang berada pada level yang sedang. Berikut disajikan peta persebaran nilai IPM di Indonesia pada tahun 2020. Di sini dapat diketahui bahwa nilai IPM tertinggi itu mayoritas berada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga sebagian Sulawesi. Sedangkan provinsi sisanya itu memiliki nilai IPM yang berada dalam kategori sedang. Baik, berikut adalah soal evaluasi yang perlu kalian kerjakan dengan ketentuan. Jawaban diketik dengan font TNR 12 dan spasi 1,5 dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Soal ini bersifat open book, jadi kalian boleh mencari sumber sebanyak-banyaknya, namun sumber itu harus dituliskan atau kalian harus mengutip sumber tersebut. Dan sumber itu pun juga harus sumber yang jelas dan juga terpercaya. Mungkin ini bisa untuk di screenshot atau mungkin di foto. Akan saya tunggu. Baik, jika sudah, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, saya akan cukupkan sekian. Apabila masih ada yang ingin bertanya, silakan pertanyaan bisa disampaikan melalui grup atau bisa juga melalui personal chat dengan saya. Lalu untuk form presensi, setelah ini akan saya share, jadi silakan kalian isi tepat waktu. Baik, saya rasa hanya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.